Salam, oras damang dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 187 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 23 November 2022 tertulis dalam 2 Korintus 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ada na tahu na pajoloho dirina, na niuji Tuhan ni ido. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kita sering mendengar di dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain dalam persekutuan kita, istilah puji diri, hamamago, puji Tuhan, haleluya. Artinya apa yang mau dikatakan dalam kehidupan kita supaya berhati-hati ketika kita memuji diri kita sendiri, maka kita akan jatuh kepada kesombongan yang pada suatu saat maka kita akan terjerembab jatuh kepada jurang yang sangat dalam yang tidak dapat ditolong oleh orang lain. Karena kita selalu merasa bahwa kita adalah orang yang paling baik, the best. Dalam kehidupan kita saat ini, mungkin kita sebagai manusia, kita sering cenderung untuk egois, mementingkan diri kita sendiri, berbicara dari sudut kita sendiri, dan semuanya menilai dari diri sendiri, tanpa memperdulikan aturan-aturan atau batas-batas yang ada, tanpa memperdulikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita hanya hidup untuk diri sendiri. Patokan kita adalah diri kita sendiri. Sehingga kita sering di dalam kehidupan kita, segala sesuatu kita selalu berbicara menurutku. Tanpa kita tahu ada kebenaran umum. Dan di atas kebenaran umum juga masih ada kebenaran mutlak, yaitu kebenaran Tuhan yang kita ketahui dari firman Tuhan, dari Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita di dalam kehidupan orang-orang Korintus, di mana di dalam kehidupan mereka itu menjadi orang-orang yang terkotak-kotak karena mereka menganut paham atau menerima paham dari orang-orang yang memberitakan Injil kepada mereka. Mereka terkotak-kotak karena pemahaman individu mereka sendiri yang mereka terima hanya untuk menyenangkan, memuaskan hati dan pikiran mereka sendiri. Begitu juga dengan para rasul pada waktu itu juga, terutama berhadapan dengan Paulus, mereka merasa bahwa Paulus itu bukanlah rasul asli. Karena Paulus bukan termasuk daripada murid Yesus sendiri. Dia adalah Saulus yang adalah penganiaya orang Kristen. Tetapi tiba-tiba menurut mereka bahwa Paulus mengikut memberitakan firman Tuhan, maka itu
perlu dipertanyakan. Oleh karena itu Paulus dalam kehidupannya, dia memberitahukan kepada para rasul juga, kepada para pemberita-pemberita firman pada waktu itu, dan juga orang-orang Kristen pada waktu itu, tentang pembelaannya, tentang kerasulannya. Tetapi di situ Paulus mengatakan dalam kehidupannya bahwa tentang dirinya, dia mengatakan memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia berhadapan dengan rasul-rasul mengenai batas-batas pekabaran Injil. Paulus mengatakan, saya diutus Tuhan untuk orang-orang di luar Yahudi, supaya berita Injil sampai kepada semua makhluk, sampai kepada ujung bumi sebagaimana perintah Yesus Kristus. Kerasulan Paulus diberikan langsung oleh Yesus Kristus, tetapi dia tidak bermegah di situ. Karena sering terjadi dalam kehidupan mereka, penerimaan mereka akan kerasulan itu adalah berdasarkan status level seseorang. Paulus tidak mengatakan seperti itu. Kalaupun dia bisa bermegah, dikatakan bahwa dia hanya bermegah dalam Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-17, tapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan, bukan bermegah dengan membandingkan dirinya sendiri dengan pikirannya sendiri. Bukan puas dengan keinginan sendiri, tetapi harus selalu diperhadapkan dengan kehendak Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tetapi melainkan orang yang dipuji Tuhan. Karena di dalam kehidupan para rasul, orang-orang Kristen saat ini, kita sering jatuh kepada memuji diri sendiri. Dan yang anehnya saat ini, banyak orang bermegah memuji dirinya sendiri dengan perbuatan di atas perbuatan orang lain, bukan perbuatannya sendiri. Kalau Paulus mengatakan bahwa dia bermegah dalam Tuhan, artinya dia mau berjalan, dia mau melakukan, dia mau melayani hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini kepada kita, supaya dalam kehidupan kita, tujuan hidup kita bukan untuk mencari pujian. Walaupun dalam kehidupan orang Batak, cita-cita orang Batak itu sering dikatakan 3H, Hamoraun, Hagabeon, Hasangapun. Tapi kita harus senantiasa melihat dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bahwa pujian itu, kemuliaan itu adalah milik Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita, ketika kita berbuat baik, melakukan kasih, maka orang akan memuji kita sendiri. Tapi dikatakan jangan dirimu sendiri memuji dirimu baik. Jangan bandingkan itu dengan pikiranmu sendiri. Tetapi selalulah bertanya kepada kita, apakah tindakan kita, perbuatan kita itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, atau hanya memuaskan diri kita sendiri. Supaya kita jangan jatuh kepada kesombongan. Hati-hati di dalam kehidupan kita. Karena orang sering berbuat hanya untuk dipuji oleh orang lain. Hanya untuk memuaskan diri sendiri. Memuaskan egonya sendiri. Bukan untuk memuliakan Tuhan.
Oleh karena itu dikatakan kepada kita saat ini oleh firman Tuhan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Karena apa? Ketika orang itu memuji diri, ketika orang tidak lagi memuji dia, maka dia akan jatuh. Dia akan kecewa dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan ketika orang tidak memujinya. Boleh saja dalam kehidupan kita, kita berbuat baik, tetapi itu hanyalah untuk memuaskan keinginan kita. Sehingga di dalam kehidupan kita sering berkata, saya kecewa karena mereka tidak menghargai perbuatan saya. Padahal berbuat baik adalah karakter orang Kristen. Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Bagaimana dia datang dan menyerahkan hidupnya untuk kita. Yesus datang dan dia memberitakan firman Tuhan. Dia tidak berdosa, tapi dia harus dihukum sebagai orang yang paling terkutuk. Mati di kayu salib. Dan ketika juga dia sudah disalibkan, dipakukan ke tiang salib itu, dia masih berdoa kepada Bapa, ya Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih selalu mengalir dari kehidupannya. Dan di situ kita dalam kehidupan kita diingatkan supaya kita jangan hanya hidup untuk pujian diri sendiri. Karena kita akan bisa jatuh. Tetapi dikatakan ketika orang yang dipuji Tuhan karena berbuat baik. Sebagaimana dikatakan pada renungan kita pada hari-hari yang lalu. Yang mendengarkan firman Tuhan. Itulah saudaraku. Itulah saudaraku perempuan. Itulah ibuku. Melakukan kehendak Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupannya, maka dia akan memperoleh pujian dari Tuhan karena sudah melakukan kehendak Tuhan, dan Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai kebenaran kita. Amin. Terima kasih Bapak Surga, pada saat ini kami sudah diingatkan bahwa kami jangan memuji diri kami sendiri, tetapi hendaknya kami melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu dengan benar dan senantiasa bersemangat dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami memelihara firman, melakukan itu dalam kehidupan kami, nama-Mu semakin dipermuliakan. Dan itu Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran bagi orang-orang percaya kepadamu. Terima kasih Om Surga, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ora, selamat pagi, lakukanlah pekerjaanmu dengan senantiasa untuk kemuliaan nama Tuhan.